Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Nur Rahim. Izinkan saya menjelaskan sedikit presentasi saya tentang menjernihkan hati dan zuhud dalam kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, kita bahas tentang biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama besar dan juga seorang waliullah. Beliau juga seorang pendiri dari salah satu tarekat terbesar di dunia ini, yaitu tarekat Qadiriyah, yang mempunyai pengikut sangat banyak, di salah satunya di Indonesia. Beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi di wilayah Jailan yang terletak di sekitar daerah Gilan, Persia. Nama lengkap beliau adalah Syekh Abdul Qadir bin Muhyiddin Al-Jailani. Kemudian perjalanan beliau dalam mencari ilmu, pada saat beliau remaja, beliau itu memutuskan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu di Baghdad, yang pada saat itu Baghdad menjadi tempat salah satu pusat ilmu pengetahuan pada saat itu. Beliau menuntut ilmu dari berbagai ulama di Baghdad, dan dalam menuntut ilmu di Baghdad beliau juga memperdalam ilmu kebatinannya, ilmu tasawufnya, itu dengan berpuasa berbulan-bulan, berzikir dan lain sebagainya. Guru-guru beliau dalam mencari ilmu antara lain dari guru hadisnya ada Syekh Ghalib Muhammad Al-Hasan, terus kemudian Abu Bakar Ahmad Ibnu Muzaffar, Abu Al-Qasim Ibnu Bayan, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam bidang tasawuf beliau berguru kepada Abu Muhammad Ja'far Ibnu Ahmad Al-Shirot, Ahmad Hamad Ibnu Muslim, Al-Qadi Abu Sa'ad, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang ada di Baghdad pada saat itu. Beliau merupakan ulama besar yang tentunya memiliki banyak murid. Di antara beberapa muridnya adalah Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Muqaddas, kemudian Al-Qadi Abu Muhsin Umar bin Ali bin Hadar, kemudian Imam Al-Qutwah, kemudian juga ada Syekh Abdul Fath Nasr Al-Muna, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang sekarang mungkin tersebar di dunia ini dan menyebarkan ajaran-ajaran beliau. Kemudian selain murid-muridnya, beliau juga banyak mengarang kitab-kitab, banyak menghasilkan karya-karya, diantaranya karya-karya beliau kitab yang saat ini kita bahas, yaitu Fathur Rabbani, kemudian ada Tafsir Al-Jailani, ada Futuh Al-Ghaib, ada Usul As-Saba, Usul Ad-Din, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan latar belakang kitab. Kitab ini, kitab Fathur Rabbani ini sering atau menjadi salah satu rujukan bagi para
bagi penganut tarekat Qadiriyah. Kitab ini sebenarnya ditulis oleh muridnya yang dinisbatkan pada beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ini berisikan tentang ceramah-ceramah beliau di madrasahnya pada setiap hari Ahad, Selasa, dan juga Jumat. Kemudian masuk pada pembahasan utamanya tentang pertama, yaitu pembersihan hati. Jadi hati itu bisa kotor atau bisa dikatakan berkarat jika kita tidak rutin menjernihkannya atau menjaganya, yaitu dengan selalu mengingat Allah, yaitu zikir dan membaca Al-Quran. Itu cara untuk salah satunya untuk menjernihkan hati. Kemudian menjernihkan hati itu adalah proses spiritual yang memerlukan kesungguhan dan usaha yang sangat ekstra. Jadi beberapa cara atau langkah-langkah yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir dalam kitab ini, kitab Fathur Rabbani, beberapa cara untuk menjernihkan hati. Diantaranya adalah pertama, menghindari penyakit hati itu sendiri, seperti penyakit hati iri, dengki, riya, sombong. Itu beberapa penyakit hati. Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Yaitu dengan cara senantiasa kita bertobat atas dosa-dosa dan kekurangan kita yang ada. Jadi kita harus selalu mengingat kepada Allah, selalu bertobat atas segala kesalahan yang kita perbuat. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan. Lisan merupakan faktor utama yang bisa merusak hati, karena lisan itu bisa merusak hati dengan kata-kata kita yang kita ucapkan sehari-hari, perkataan yang melukai orang lain dan sebagainya. Itu bisa merusak hati kita. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, menjaga kata-kata kita. Selain kata-kata, perbuatan kita juga harus dijaga. Jadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, dari ajaran kebaikan, itu juga bisa lambat laun akan merusak hati kita. Itu. Kemudian yang ketiga ada zikir dan tafakur. Salah satu cara untuk menjernihkan hati yaitu dengan zikir dan tafakur. Zikir itu selalu mengingat Allah. Jadi kita mau melakukan segala sesuatu atau mau melakukan sesuatu itu harus disertai dengan niat yang tulus kepada Allah. Jadi kita niatkan mencari ridha Allah, supaya kita selalu mengingat Allah, supaya hati kita itu tidak. Kemudian pembahasan tentang yang kedua, tentang zuhud. Zuhud adalah sikap sederhana, yaitu sikap tidak mencintai secara berlebihan terhadap dunia ini dan seluruh kenikmatannya. Zuhud merupakan tindakan yang berkaitan dengan hati. Jadinya yang bisa menilai zuhud itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa penjelasan tentang zuhud yang terdapat di dalam kitab Fathur Rabbani diantaranya adalah yang pertama, yaitu tidak terikat pada
eh, dunia. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zuhud berarti tidak terjebak pada kemewahan atau kenikmatan dunia ini. Jadi semuanya itu hanya ditujukan untuk Allah. Jadi simpulannya itu kita itu harus melakukan segala sesuatu itu ditujukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menambahkan bahwasanya zuhud itu bukan berarti harus hidup dalam ketidakmampuan atau kemiskinan, melainkan lebih kepada menjaga keseimbangan dan tidak menjadikan dunia sebagai fokus utama dalam kehidupan ini. Kemudian penjelasan yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu zuhud itu mengutamakan akhirat. Jadi dalam zuhud kita harus mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Jadi kita mau melakukan segala sesuatu itu ditunjukkan untuk besok akhirat. Kemudian yang ketiga, zuhud itu menghindari ketergantungan pada dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwasanya ketergantungan pada dunia dapat menutup hati dan dari kebesaran Allah dan mencegah seseorang untuk benar-benar menghayati makna kehidupan yang sejati. Jadi zuhud itu tidak boleh tergantung pada dunia. Mungkin penjelasan yang saya sampaikan cukup seperti itu kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat perkataan ucapan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.